Kami percaya buat kasih-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tak terukur dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami bersyukur buat hari ini, Tuhan. Kami bersyukur buat keadaan kami pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala sesuatunya, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak terukur belas kasih-Mu. Terima kasih Kau Tuhan. baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau heran, Amin Tuhan. Kau besar, Tuhan. Kau hebat. Haleluya. 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 Kami angkat tangan kami sebagai bukti ucapan syukur kami hari ini. Kami angkat suara kami. Kami katakan haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, puaskan setiap dahaga kami, Tuhan. Setiap kelemahan kami, Tuhan berikan kami kekuatan. Biarkan nama-Mu yang dipermuliakan oleh setiap pujian penyembahan kami, Tuhan Yesus. Kami mau duduk tenang dalam hadirat-Nya, Tuhan. Kami mau menikmati firman-Mu, Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Sembunyikanku di belakang kayu salib-Mu, supaya hanya kemuliaan-Mu yang dinikmati umat-Mu, Tuhan. Berikan umat-Mu telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kuasai setiap hati dan pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan, saudara, kasih Tuhan yang tak terukur dalam kehidupan kita. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan seperti ini. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Saya mau katakan satu hal, saudara. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata begitu besar. Tapi bahasa Indonesia saya katakan, kenapa menerjemahkan dengan karena begitu besar. Sebenarnya saudara, kata begitu itu merupakan satu ungkapan yang luar biasa, yang tak terdefinisikan oleh hati penerjemah. Saya yakin dia tidak bisa mengukur besarnya kasih Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, apa yang Anda alami hari ini, semua berbicara tentang kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak kecil, tidak sedang, tidak besar, tapi kasih-Nya sanggup memberikan kehidupan bagi kita. Amin. Tapi kasih Tuhan tak terukur panjangnya, tak terukur lebarnya, tak terukur tingginya. Kasih Tuhan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Olehnya saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara menghadap Tuhan, Tuhan, kasih-Mu sangat hebat dalam kehidupanku. Haleluya.
Tuhan, kasih-Mu sanggup menolong aku. Tuhan, kasih-Mu sanggup menyembuhkan, memulihkan keadaanku. Tuhan, aku bersyukur sampai hari ini aku merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dalam kehidupanku. Saya mau katakan saudara, tidak satu pun di antara kita yang ada karena tidak ada maksud Tuhan dalam kehidupanmu. Tapi setiap kita, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara bilang kiri kanannya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Haleluya. Makanya jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Haleluya. Jangan pernah engkau mengecilkan dirimu sendiri. Jangan pernah mengecilkan orang-orang di sekitarmu. Karena apa? Tuhan punya rencana dalam hidup setiap orang. Tuhan punya jalan tertentu bagi setiap anak-anaknya. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena kasih Tuhan, semua karena kasih. Semua karena kasih. Langit dan bumi ada, semua karena kasih. Haleluya. Saya saudara ada hari ini, semua karena kasih. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain, saudara. Kita bersyukur menjadi anak-anaknya Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Saudara Anda, saya mau katakan, saya selalu sampaikan, belajar menghitung setiap berkat-berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Bahkan Daud mengatakan dalam mazmurnya, aku belajar menghitung hari-hariku supaya aku beroleh hati yang bijak, supaya aku tahu bagaimana Tuhan menolong aku, bagaimana Tuhan membawa aku dari satu proses ke proses yang lain. Jemaat Tuhan perlu melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Saudara, mungkin kita pernah merasakan apa yang Tuhan, atau kadang kita manusia, kita lupa apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidup kita. Semua karena pikiranku, semua karena kekuatanku, semua karena orang-orang di sekitarku. Anda lupa. Anda lupa ada Tuhan yang membuat semuanya itu terjadi dalam kehidupanmu. Anda lupa ada Tuhan yang membuat engkau bisa berhasil dalam jalan itu. Hari ini saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kembali ingat kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupanmu. Haleluya. Ingat bagaimana kasih itu yang mengubahkan kehidupanmu. Saudara, kalau bukan karena kasih, Anda pun tidak bisa berubah. Saya tidak bisa berubah. Kalau bukan karena kasih Tuhan, engkau tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Engkau akan mungkin selalu terpuruk dalam masalah yang besar itu. Tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih besar dari segala ilah yang ada dalam dunia ini. Makanya pujian kita mengatakan, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau cerita tentang Yesus kepada saudara. Saya cerita bagaimana Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, saya ilustrasikan seperti ini. Seekor ayam dengan anak-anaknya, saudara. Saya cerita ayam, saudara jangan bayangkan ayam goreng. Amin. Supaya jangan lapar dulu. Masih lama kita pulang. Saya cerita tentang ayam, saudara. Kalau Anda perhatikan induk ayam yang punya banyak anak, saudara, ayam ini akan menutup anaknya dalam sayapnya. Betul? Betul? Ya kan, ayam dulu seperti itu, nggak tahu ayam sekarang. Siapa tahu ayam sekarang nggak mau lagi, udahlah urusanmu itu, kalau mau pergi kau, kan? Tapi ayam dulu, ayam kami di kampung pun masih gitu, saudara. Kalau anaknya ada, dia tutup anak-anaknya dalam sayapnya, dalam dekapan sayapnya, ya kan? Kalau anaknya dalam dekapan sayapnya, saudara, anak ayam ini akan nyaman, dia hangat, tidak bisa orang untuk menyerang dia. Karena apa? Ditutup oleh induknya. Sekalipun ada bahaya, saudara, maka firman Tuhan, kalau kita lihat dalam kehidupan ayam itu sendiri, kalau ada bahaya yang akan mengancam anak-anak ayam itu, ayam akan menutup anaknya. Mungkin induk ayam yang mati duluan, betul? Ya kan?
Tapi beda kalau ayamnya ayam yang cuek, ya kan. Udahlah, anakku dulu satu, kan masih bisa nanti buat anak lagi. Kalau induk kan enggak. Nah, itu ilustrasi tentang ayam, saudara. Artinya kalau anak ayam di dalam dekapan sayap induknya, dia akan aman. Amin. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini, Anda, saya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda ada dalam dekapannya Tuhan, saya mau katakan kita aman. Amin. Kalau kita ada dalam dekapan sayapnya Tuhan, dalam pemeliharaannya Tuhan, kita aman. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, katakan karena kasih Tuhan akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, Dia mengaruniakannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita mau selamat. Amin. Yang mau masuk surga lambaikan tangannya. Haleluya. Yang mau pulang sekarang, ya cuma satu orang. Banyak orang Kristen bilang aku mau masuk surga. Kalau Tuhan giliran ditanya siapa yang mau pulang duluan, gak ada. Enggak lah Pak, saya belum nikah. Haleluya. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, orang yang ada dalam dekapannya Tuhan, saya mau katakan dia aman bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan, Dia berikan anaknya supaya saya dan saudara aman, beroleh hidup, beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan kasih itu membuat engkau menjadi Kristen yang manja. Amin. Bilang dirinya sendiri, jangan jadi Kristen yang manja. Haleluya. Jangan jadi Kristen yang manja, kawan. Saya kemarin komsel, saya tiba-tiba disuruh pelayanan. Ya kan? Saya bilang kepada jemaat Tuhan, jangan jadi orang yang manja, yang nunggu dijenguk pendeta lah. Kenapa? Firman Tuhan jelas bilang seperti ini, mari kepadaku semua yang letih lesu. Haleluya. Jemaat Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan gak bilang sini cepat, enggak. Mari. Masalahnya, maukah engkau melangkah datang pada Yesus? Haleluya. Maukah jemaat Tuhan melangkah datang pada Yesus? Jangan tunggu pendeta bilang, ayolah ke rumah Bapak ini, kita jenguk dulu Bapak itu, udah 3 minggu gak ke gereja. Ayo. Udah 3 minggu kok nggak datanglah pendeta ke rumah. Pengerja pun nggak datang. 20 anak STT di rumah kok nggak satu pun datang. Firman Tuhan bilang, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Haleluya. Yesus mau Anda datang pada Dia. Jangan tunggu Yesus selalu datang pada dirimu. Karena Yesus kalau datang, siap-siaplah engkau pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Selama engkau masih punya nafas, selama engkau masih punya tenaga, saudara datang pada Tuhan. Makanya perhatikan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Saudaraku, kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan aman dalam pemeliharaannya Tuhan. Engkau akan terjaga, hidupmu akan terjamin bersama dengan Tuhan. Tapi kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Saya bacakan, saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, firman Tuhan tidak selamanya lembut berbicara kepada saudara, tidak selamanya selalu lembut membujuk kepada setiap orang-orang yang percaya untuk datang kepada Dia. Ada saatnya di mana firman itu menegur setiap kehidupan kita. Ada saatnya firman itu berbicara keras kepada setiap kita. Karena apa, saudara?
Beda anak bayi dengan anak dewasa. Haleluya. Tidak selamanya bubur itu adalah makanan yang baik bagi manusia. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, Anda yang selalu diberikan firman Tuhan yang benar, Anda bertumbuh dalam pelajaran kebenaran firman Tuhan. Tak selamanya bubur adalah makanan yang baik bagi Anda. Firman Tuhan katakan seperti ini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Saudara perhatikan dalam terjemahan Alkitab ini, firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kehidupan kepada manusia dan mereka pasti tidak akan binasa. Kata-kata ini saudara, kata-kata pasti tidak akan binasa ini membuat orang manja dalam kehidupannya, membuat banyak orang Kristen manja dalam kekristenannya, membuat orang Kristen terlena dengan dosa-dosanya. Karena apa? Dia pegang ayat ini, Tuhan kasih aku hidup dan aku pasti tidak akan binasa. Tapi saya sampaikan firman Tuhan hari ini, jangan jadi orang Kristen yang terlena dengan dosamu. Jangan jadi orang yang terlena dengan kelemahanmu. Saya tahu Anda bergumul hari ini, saya pun bergumul tentang hal yang lain, pendeta pun bergumul tentang hal yang lain. Dalam setiap kehidupan kita ada pergumulan akan kelemahan kita, ada sakit penyakit yang mungkin kita gumulkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau katakan, jangan terlena dengan kelemahanmu. Amin. Jangan terlena dengan keadaanmu yang tidak sanggup itu. Karena firman Tuhan memang katakan, orang yang mendapat kehidupan, orang yang diberikan kehidupan, mereka tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus bilang, kalau engkau ada bersama dengan Tuhan, tak seorang pun bisa merebut engkau dari tangannya Bapa. Haleluya. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan. Daud tahu janji Tuhan, makanya Daud berkata, dengan tangan kanannya dia pegang tanganku, dia tidak biarkan aku sampai jatuh tergeletak. Karena apa? Kita harus tahu firman Tuhan katakan, kalau engkau bersama dengan Tuhan, tidak seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangannya Bapa. Haleluya. Dia pegang saudara, dia pegang saya. Tapi apa? Kalau engkau ada bersama dengan Tuhan, kalau engkau ada dalam pemeliharaannya Tuhan, kalau engkau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi saudaraku, banyak kita, saya katakan, terlena dengan kelemahan. Saudara, kelemahan jangan dibiarkan. Kelemahan jangan dibiarkan. Tapi minta Tuhan, Tuhan tolong aku lemah dalam hal ini, tapi aku mau menjadi lebih baik. Aku mau disempurnakan. Aku mau diubahkan. Aku mau disembuhkan. Karena apa saudara? Tuhan adalah kasih. Haleluya. Kasihnya yang menghidupkan saya dan saudara. Kasihnya yang menolong setiap kita. Firman Tuhan katakan mereka tidak akan binasa. Lalu ada orang Kristen yang berpikir, udahlah kita ke gereja sekali seminggu saja. Ya, ke gereja sekali seminggu banyak ya kan, rata-rata. Yang ke gereja 2 kali seminggu, Bapak Ibu tunjuk tangan. Yang 2 kali seminggu ke gereja. Yang 2 kali. Billy hampir dia tiap hari ke gereja. Yang 1 kali ke gereja dalam seminggu. Ya nggak ada yang mau tanya. Ini nggak lagi di gereja ini. Saudara lagi bangun atau lagi tidur ini? Yang ke gereja hanya sekali seminggu. 1, 2, 3. Firman Tuhan katakan yang jujur akan Tuhan ampuni. Amin. Tuhan berkati. Amin. Amin. Yang ke gereja lebih dari sekali seminggu. Haleluya. Banyak juga saudara. Saya hitung-hitung, Minggu, Rabu, Jumat, Sabtu, 4 kali rupanya. Puji Tuhan. Nah saudara jemaat Tuhan, ada orang Kristen yang berpikir, udah lama mama lah ke gereja, bapak di rumah aja jaga anak. Iya, kalau jaga anak ini langsung ambil pancingan, telepon kawan, bro di mana mancing kita, cabut. Pulang istri dari gereja, mana bapak?
Nggak ada. Ada orang yang berpikir udahlah mama lah ke gereja. Atau mama yang berpikir udahlah pak, bapak kan nggak bisa cari uang, bapak ke gereja aja lah, biar mama yang jualan. Ya kan? Berpikir saudara, tidak perlu lagi cari Tuhan. Berpikir hidupku tetap baik-baik saja kok. Aku ke gereja cuma 2 kali setahun, aman kok. Iya kan? Kamis kemarin saya bilang, saudara, kalau dibandingkan agama lain, mana lebih gampang? Agama kita. Mereka setiap tahun wajib puasa, kita enggak. Mereka 5 kali, harusnya kita 7 kali kata firman Tuhan. Tapi kita pun enggak lakukan itu. Mereka wajib kurban, kita enggak. Kasih persembahan masih 2.000, ya kan? Ya kan? Saudara, saya orang yang paling takut kasih 2.000 kalau minta parkir. Ditanyalah Bapak Gembala di sini. Walaupun gak uang saya yang saya kasih, ya kan? Kadang saya paling malas minta kembalian, saudara. Sok kaya. Saya kasih 5.000, kadang mana kembaliannya kok nggak minta? Saudara bayangin, parkir aja udah 3.000, ya kan? Ke toilet 2.000. Kasih persembahan, Anda jawab yang kasih 2.000. Ya nggak mungkin saya bilang 2.000 Anda udah kasih lebih, ya kan? Saya dosa di hadapan Tuhan, dok. Tapi yang kasih itu pun, ingat, kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara, makanya aduh Tuhan, gak terukur kasihnya Tuhan. Saudara jangan berpikir Anda sakit hari ini berarti Anda kurang kasih dari Tuhan. Anda punya masalah hari ini, Anda kurang kasih dari Tuhan. Enggak. Kasih Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sama. Yang gak sama saya, yang gak sama Anda. Bukan Tuhan yang berubah setia, tapi kita yang sering berubah setia terhadap Tuhan. Betul? Betul. Kalau Anda sakit jangan salahkan Tuhan. Kalau Anda lemah jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Haleluya. Firman Tuhan katakan, mereka tidak akan binasa dan tidak akan seorang pun merebut mereka dari tanganku. Tidak seorang pun bisa mengambil engkau dari tangannya Tuhan kalau engkau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tapi masalahnya jangan menjadi orang Kristen yang memilih, aku tetap aman tidak datang kepada Tuhan, hidupku tetap terjamin aku tidak beribadah kepada Tuhan. Ada saatnya saudara, firman Tuhan katakan, ternyata hidupmu sudah menjauh dari Tuhan. Jemaat Tuhan, ada saatnya di mana engkau sudah berjalan terlalu jauh dari jalannya Tuhan, tapi engkau nggak sadar itu. Jemaat Tuhan nggak sadar dia sedang menjauh dari jalannya Tuhan. Saudara, dalam 2 Yohanes pasal yang pertama, firman Tuhan katakan seperti ini. 2 Yohanes pasal yang pertama. Saudara, ada firman Tuhan yang saya katakan tidak selamanya berbicara lembut kepada Anda lagi. Makanan yang keras itu Tuhan berikan kepada kita. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Sudah ditemukan? 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan, saudara? Mereka yang berjalan terlalu jauh, mereka yang berjalan menjauh dari jalannya Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Tuhan perhatikan setiap kehidupan kita. Setiap mereka, 2 Yohanes pasal pertama yang ke-9, setiap orang yang melangkah terlalu jauh dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Tuhan. Siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan
yang biasa dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Dalam terjemahan yang baru, saudara, saya pakai terjemahan yang baru, firman Tuhan katakan mereka yang melangkah terlalu jauh. Haleluya. Mereka yang melangkah terlalu jauh. Perhatikan apa yang mau firman Tuhan sampaikan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, bukan Tuhan yang sedang membiarkan kita, tapi kita yang memilih melangkah terlalu jauh keluar daripada Kristus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, orang Kristen yang melangkah keluar dari kebenaran itu, orang Kristen yang melangkah keluar daripada kehidupan itu. Makanya saya katakan, saudara, tak satu kali pun Yesus memaksa orang untuk mengikut Dia. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku kepada murid-muridnya. Tapi untuk Anda mau ikut Tuhan, pilihan tetap ada pada diri kita. Haleluya. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yesus kasih pilihan hari ini. Yesus berkata, kalau engkau ada di dalam aku, tidak seorang pun bisa merebut engkau dari tanganku. Tapi kalau Anda yang mengundurkan diri, saya mau katakan, Yesus pun biarkan Anda. Saudara, bayangkan, saudara, satu orang anak yang diangkat menjadi anak. Aku angkat engkau menjadi anak hari ini. Dia menjadi anak. Saya percaya Bapak itu menjaga dia, memperhatikan kebutuhannya. Tapi kalau satu ketika anak itu berkata, Bapak, aku tidak mau lagi menjadi anakmu, aku mau pergi mencari jalan yang lain. Saya mau katakan, saudara, sang bapak itu tadi tidak akan bisa memaksakan dia. Enggak, nah kamu tetap anakku, tinggallah bersama dengan aku. Enggak, saudara. Kenapa? Tadi dia anak yang diangkat, saudara. Demikian halnya saya dan saudara. Firman Tuhan katakan, karena Israel menolak keselamatan itu, maka keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kepada kita hari ini. Anda yang diangkat menjadi anak oleh Tuhan, Dia pegang, saudara, Dia pelihara, saudara, Dia pegang tangan kanan, saudara. Tapi kalau satu saat Anda datang kepada Bapak, Bapak, aku gak mau lagi jadi anakmu, aku mau cari jalan yang lain, Bapak pun tidak akan paksakan itu, saudara. Dia akan biarkan engkau mungkin karena engkau punya pilihan. Saya mau katakan, saudara, keselamatan bicara tentang pilihanmu. Haleluya. Keselamatan bicara tentang pilihanmu. Kamu pilih Yesus atau yang lain? Kamu pilih percaya kepada Tuhan atau ilah yang lain? Kalau pujian tadi katakan lebih besar dari Tuhan yang lain, saya katakan gak ada Tuhan yang lain. Karena yang lain daripada Yesus saya anggap itu ilah, saudara. Ilah, bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya Yesus, amin. Hanya Yesus. Di luar daripada itu, saudara, adalah ilah-ilah zaman ini yang tidak akan bisa menyelamatkan saudara. Gak ada yang lebih besar daripada Yesus. Gak ada yang lebih besar daripada Bapa di sorga. Gak ada. Gak ada, saudara. Firman Tuhan katakan, mereka melangkah terlalu jauh. Engkau keluar dari dekapannya Tuhan, engkau keluar dari pemeliharaannya Tuhan. Ingat, engkau anak yang diangkat oleh Tuhan. Setiap kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang benar di antara kita, kata firman Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, Dia benarkan saya dan saudara. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gak gampang untuk mengikut Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk mengikut Tuhan. Gak mudah. Saudaraku, firman Tuhan katakan, engkau adalah anak yang diberikan kuasa menjadi anak-anaknya Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan seperti ini. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. 1
Sudah ditemukan? Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi setiap mereka diberikan kuasa, saudara. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, diberinya hak. Ya, dalam terjemahan dikatakan diberikan hak supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Setiap mereka yang menerimanya diberinya hak, diberinya kuasa. Di sini diberikan kuasa, saudara, diberikan hak menjadi anak Tuhan. Artinya, kalau engkau tidak terima Yesus sebagai Tuhan, Anda bukan anak-anak Tuhan. Jadi jangan ngaku aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, ya kan? Jangan ngaku engkau anak Tuhan kalau engkau tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Jangan. Karena firman Tuhan jelas katakan, hanya orang yang menerimanya, hanya orang yang menerima Yesus, hanya orang yang percaya kepada Yesus diberikan hak menjadi anak-anak Tuhan. Saya dan saudara diberikan hak menjadi anak Tuhan. Haleluya. Anda percaya kepada Tuhan, Anda menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbahagialah saudara, karena saudara adalah anak-anak Tuhan. Amin. Banggalah jadi anak-anak Tuhan. Senyumlah, Anda adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Gak peduli dia lebih kaya atau lebih tidak, gak peduli dia lebih ganteng atau tidak, katakan aku anak Tuhan. Haleluya. Anda adalah anak Tuhan. Tidak semua orang layak menjadi anak Tuhan. Enggak. Mereka enggak percaya itu anak Tuhan. Enggak, saudara. Selama mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka bukan anak Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, yang bukan anak tidak mungkin mendapat warisan dalam kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah saudara, karena Anda dan saya adalah ahli waris kerajaan itu. Haleluya. Amin. Amin. Bangga jadi anak-anak Tuhan, bangga jadi ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Rupanya kita satu kakak, Yesus yang jadi kepala keluarga. Haleluya. Nomor kakaknya gak usah tanya, nanti tanya sama Tuhan. Ya, saudara, artinya berbahagia engkau jadi anak Tuhan. Ketika engkau menjadi anak, Dia Bapa yang menjaga kehidupanmu, Dia Bapa yang pegang tanganmu, Dia Bapa yang jamin hidupmu. Engkau tidak perlu takut. Sekalipun engkau sakit, percayalah Bapakku lihat. Sekalipun engkau lemah, percayalah Bapakku perhatikan. Karena Bapa pernah bilang, tidak mungkin Dia memberikan batu ketika anaknya minta roti. Haleluya. Kalau Bapamu yang di bumi ini tahu, yang jahat itu tahu berbuat baik, apalagi Bapamu di surga, yang sebenarnya tak layak dibandingkan dengan Bapa-Bapa di bumi ini. Baik Tuhan, sangat baik saudara, sangat baik. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes tadi, saudara, Yohanes pasal ke-10 itu, tidak seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yohanes 10:30 katakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau ada di dalam Bapa, engkau ada di dalam Anak. Kalau engkau dipegang oleh Bapa, engkau juga dipegang oleh Anak. Kau tidak perlu takut. Tapi pertanyaannya, maukah engkau dipegang oleh Bapa di surga? Haleluya. Haleluya. Maukah engkau dipegang oleh Bapa yang hidup itu? Sayangnya banyak orang di luar sana yang memilih keluar daripada Tuhan. Saya mau katakan, kalau ada saudaramu yang meninggalkan Yesus, ingatkan dia akan hal ini. Ingatkan dia akan firman Tuhan yang satu ini. Jangan keluar, jangan tinggalkan Bapa itu. Haleluya.
Kalau ada saudaramu yang belum percaya kepada Yesus, tunjukkan Yohanes 1 ayat ke-12 itu. Kalau engkau belum menjadi anak, engkau bukanlah ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Ini tugas kita. Makanya pujian mereka, ceritakan kebaikannya Tuhan, ceritakan siapa Bapa yang kamu punya itu, ceritakan tentang kebesaran daripada Tuhan itu. Tangannya yang kuat yang sanggup memegang saudara, tangannya yang dahsyat yang sanggup menolong engkau, membawa engkau untuk menikmati segala sesuatu dalam kehidupanmu, saudara. Saudara perhatikan dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Apa yang firman Tuhan katakan? Sudah ditemukan Ibrani pasal yang ke-6, firman Tuhan katakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Lanjut ayat yang ke-5, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Terus, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Kembali ke ayat yang ke-4. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Jelas, mereka yang pernah diterangi hatinya. Amin. Anda diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Firman itu adalah terang bagi jalan-jalan hidupku. Daud katakan itu. Hari ini firman Tuhan katakan, kamu yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia-karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kalau engkau tinggalkan Yesus, maka firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6, namun mereka yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Haleluya. Saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Engkau yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Engkau yang pernah mengalami karunia-karunia surgawi. Dulu aku berdoa, orang lain mendapat kelegaan, Pak. Dulu aku datang menginjil ke rumah, orang lain dimenangkan untuk Tuhan. Tapi satu ketika engkau murtad lalu meninggalkan Yesus, saya mau katakan tidak ada lagi korban untuk pembaharuan dosa yang itu. Tapi engkau, saya, saudara, kita semua, engkau yang pernah diterangi hatinya oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ingatkan hari ini, jangan tinggalkan Yesus. Haleluya. Jangan tinggalkan Yesus. Apapun keadaannya, gak mudah, saudara. Gak gampang. Gak gampang. Mungkin saudara bilang, aku bisa berdoa seharian di gereja. Seharian bisa. Aku bisa percaya kepada Tuhan seminggu, mungkin Anda kuat. Tapi untuk bertahan sepanjang jalan kehidupanmu, gak gampang untuk percaya kepada Yesus. Gak gampang, saudara. Gak gampang. Pendeta sekalipun kadang terbentur dalam masalah. Pendeta sekalipun bisa terbentur dalam masalah keluarga. Pendeta sekalipun bisa terbentur dalam masalah tentang anak. Bisa. Karena firman Tuhan katakan, tak seorang pun yang kebal dengan dosa kalau bukan Yesus yang menjadi benteng kita. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan, setiap mereka yang pernah diterangi hatinya, mereka yang pernah mengecap firman yang baik dari Tuhan, Anda yang sudah diberikan firman-firman yang menghidupkan Anda, firman-firman yang menguatkan Anda, firman Tuhan katakan, jangan murtad, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Jadilah menjadi anak yang benar. Amin. Jadilah menjadi anak yang benar, supaya engkau menjadi ahli waris kerajaan sorga itu. Apapun keadaannya,
Saya saudara dalam pelayanan. Sejak bapak saya menjadi pendeta, kami melihat bagaimana jemaat yang dulunya tidak ada apa-apanya ketika datang ke gereja, saudara. Bahkan saya masih ingat satu kali ada jemaat, saya pernah saksikan juga di hadapan saudara, yang ketika istrinya akan melahirkan tidak punya dana, saudara. Masih keluarga yang baru memulai. Dan waktu itu dia harus operasi, lalu papa saya bantu, saudara. Lalu waktu itu bapak saya baru pertama kali donor darah untuk jemaat, saudara. Dia donor darah. Tapi satu kali beberapa tahun kemudian jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Ladangnya berhasil semua. Dia punya rumah yang baru, kendaraan yang baru. Dia punya anak-anak yang baik. Tapi satu kali dia datang ke gereja, dia memberontak, dia nggak mau lagi jadi pelayan gereja, saudara. Saya sebagai anak, saya sedih waktu itu. Karena saya mengingat bagaimana bapak saya lakukan sesuatu untuk dia. Kami di kampung, saudara, saya bisa katakan lebih dari 50% rumah jemaat bapak saya yang buat, saudara, yang jadi tukang. Jadi kalau saudara lihat saya nggak bisa bertukang, tapi gini-gini bapak saya tukang, saudara. Haleluya. Hampir 50% rumah jemaat bapak saya yang buat, saudara. Saudara bayangkan kalau pendeta yang jadi tukang, nggak mungkin dia minta upah, ya kan? Lebih tinggi lah upah Pak Petrianus pasti itu. Gak mungkin, saudara, karena bapak saya bantu jemaat, saudara. Dia bantu. Tapi saya lihat bagaimana jemaat pernah memberontak di gereja kami, saudara. Pemberontakannya seperti ini. Satu kali bapak saya khotbah, datang jemaat yang sudah bosan dengar khotbah. Belum 5 menit, saudara, saking sakit hatinya sama bapak saya, kakinya amin, amin. Jadi kalau ada jemaat yang selalu bilang amin kuat-kuat tanpa alasan, saya mulai curiga, ini mungkin mulai bosan dengan saya. Iya kan? Belum saya tanya amin, udah amin, amin gitu. Sampai segitunya, saudara. Bapak saya pernah khotbah dari depan ini, nggak sampai 5 menit tutup amin. Saking jemaat udah bergejolak di bawah. Tapi puji Tuhan, jemaat yang memberontak ini pun datang ke gereja, saudara, ya kan? Masih ingat sekali saya, saudara. Rupanya jadi pendeta pun gak gampang. Gak gampang. Kutumbuh jemaat ini, pikirku kadang kan. Tapi masuk viral pula nanti anak pendeta tumbuh jemaat. Saya mau heran, saudara. Dulu gak ada apa-apanya kok sombong, ya kan? Dulu kamu sakit-sakitan, sekarang kok sombong. Dulu kamu miskin, sekarang diberkati Tuhan kok sombong. Dulu kamu suruh doa. Ada jemaat kami dulu, saudara, jemaat di tempat pelayanan bapak saya nggak tahu buat doa. Bayangkan bapak nggak tahu buat doa. Di sini nggak ada kan? Nggak ada. Sini udah bisa semua bapak buat doa. Kadang kepanjangan pun doanya. Di tempat kami ada bapak-bapak yang nggak bisa buat doa. Jadi asal disuruh buat doa, mama lah yang doa, mama lah yang buat doa. Lebih pintar istrinya buat doa, saudara. Iya kan? Ada orang seperti itu. Tapi kok sombong? Karena apa? Sekarang udah pandai, saudara. Memang bapak saya cuma satu, kurasa nggak ada kayak dia lagi, ya kan? Ke ladang jemaat turun dia, saudara. Dia bantu jemaat tanam kopi. Padahal kopinya nggak dirawatnya. Saking perhatikan kopi jemaat. Dia pergi ke Kabanjai hanya belikan bibit jeruk untuk jemaat, saudara. Sampai jeruk kami tumbang, enggak. Sekarang jemaat yang punya jeruk kami nggak ada lagi, saudara. Jemaat punya kopi kami nggak ada lagi. Harusnya jemaat ini kadang saya bilang di sini kan biar nggak usah dengar jemaat kami, ya kan. Harusnya hasil kopinya antarlah ke pastori, ya kan. Dulu bapak gembala yang tanam jeruk ini, ayolah kita antar Siki ke gereja, ya kan. Udahlah, nanti saya kasih link YouTube-nya ke mereka biar tontonnya. Artinya, saudara jemaat Tuhan, ingat keadaanmu bagaimana ketika engkau dipanggil oleh Tuhan. Amin. Ingat bagaimana keadaan keluargamu ketika engkau pertama diangkat oleh Tuhan. Saya datang ke Medan ini, saudara, nggak ada apa-apanya. Kalau ibu email bilang jelek kali saya waktu pertama kali ke Medan, walaupun saya kadang nggak terima, saudara. Tapi memang kalau saya lihat foto saya waktu pertama datang ke Medan, ketawa saya, saudara. Siapa ini?
Saya sudah hampir 10 tahun di Medan ini, saudara. Dari 2013 sampai sekarang. Saya dididik, saya sekolah terus. Dan puji Tuhan, kemarin sudah selesai untuk S3 saya. Haleluya. Amin. Amin. Saya ingat itu, saya tahu itu karena kebaikan Tuhan. Kalau orang tua saya mungkin yang sekolahkan saya belum tentu sampai di titik itu, saudara. Waktu saya wisuda S2, orang tua saya terkejut, kapan kamu sekolah? Ya kan? Dari mana uangmu? Tapi saya percaya Tuhan yang cukupkan, haleluya. Lewat keluarga-keluarga di Medan, Tuhan diberkati saya. Lewat Pak Gembala di tempat ini, berikan saya support dana, saudara. Mama saya terkejut ketika saya lulus S2. Dia nggak tahu saya kuliah, saudara. Tahunya saya sedang pengabdian di Medan. Waktu saya bilang, Ma, aku mau lanjut S3, dari mana uang kita, nak? Mama saya pun lupa, rupanya Tuhan sanggup cukupkan. Haleluya. Amin. Ketika saya pertama dikasih kwitansi, saudara, saya jujur memang melalui Bapak Gembala tempat ini, melalui Pak Oktav, saya dapat donatur, saudara. Tapi waktu kali diberikan kwitansi pembayaran uang kuliah saya, 48 juta pertama dibayarkan, dikirimkan sekolah ke saya, kwitansi 48 juta. Tuhan, dari mana uang sebesar ini? Bagi saya itu sangat besar, saudara. Sangat besar. Kedua, saya cerita kepada Bapak Gembala, Pak, aku mau ujian. Tapi butuh uang 22.500.000 waktu itu, saudara. Bapak Gembala, doakanlah. Coba kita kirimkan lagi permohonan. Dan puji Tuhan, saudara, melalui anak-anak Tuhan diberkati juga. Langsung dibayarkan 22.500.000. Saudara, hitung-hitung biaya saya untuk S3 bukan sedikit, saudara. Tapi Tuhan sanggup mencukupkan. Haleluya. Makanya saya dalam hati saya, Tuhan, aku gak mau tinggalkan Tuhan. Sekalipun dibilang S3 gak ada gajinya, tapi saya gak mau tinggalkan Yesus karena itu. Karena saya tahu untuk dapatkan uang sebesar itu, uang sekolah saya itu, saudara, bukan hal yang mudah. Amin. Atau ada di sini yang bisa dapatkan uang segampang itu 68 juta? Mungkin ada di antara Bapak Ibu. Tapi bagi saya itu mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Seandainya yang pernah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau hari dapat masalah, kalau engkau hari dapat tekanan, saudara, jangan buat itu alasanmu meninggalkan Tuhan. Engkau baru dapat masalah yang kecil lalu kau tinggalkan Yesus. Engkau tidak ingat bagaimana Tuhan pernah memulihkan engkau. Engkau tidak pernah ingat bagaimana Tuhan hampir menyelamatkan engkau dari hampir engkau mati dalam kehidupanmu. Engkau nggak ingat itu. Anak-anak muda, saya katakan tadi malam, jangan pernah bully orang tuamu dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Kenapa saya katakan ini, anak-anak muda? Perhatikan, sebelum engkau bisa berbicara, orang tuamu yang mencari banyak cara mengajar engkau untuk berbicara. Kalau hari engkau coba marah dengan orang tuamu, engkau coba bentak orang tuamu, saya mau katakan, ingat bagaimana pertama engkau diajari berbicara. Sama halnya dengan mengikut Tuhan. Kalau engkau hari ini memilih engkau mau protes dengan Tuhan, engkau mau marah dengan Tuhan, ingat bagaimana Tuhan mengangkat engkau dulu. Haleluya. Amin. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Karena hidup kita bicara tentang pilihan, saudara. Yesus berkata, kalau engkau tidak mau menyembah aku, maka aku akan perintahkan batu-batu ini untuk menyembah aku. Artinya engkau mau sembah Yesus atau enggak? Kalau enggak, batu bisa sembah Yesus. Amin. Demikian halnya dengan kehidupan kita. Kalau Tuhan, engkau percaya kepada Yesus, engkau diangkat menjadi anak, engkau dijadikan menjadi ahli waris. Tapi kalau engkau melangkah keluar daripada Yesus, itu pilihanmu.
Maka jangan heran kalau hidupmu semakin berantakan ketika engkau keluar daripada Tuhan. Tak satu pun orang yang hidupnya menjadi lebih baik ketika dia meninggalkan Yesus, saudara. Tak satu pun. Tak satu pun, saudara. Sekali engkau mengikut Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Haleluya. Kalau engkau pernah kecewa dengan gereja, jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau engkau pernah kecewa dengan pelayan, dengan kami, mungkin ada jemaat Tuhan di tempat ini, Anda kecewa dengan kami pelayan-pelayan, Anda kecewa dengan melihat tingkah-tingkah anak STT. Tapi saya menguatkan saudara jemaat Tuhan di tempat ini, jangan kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Jangan kecewa dengan Tuhan, karena Tuhan mengubahkan kehidupanmu. Karena kasih Tuhan memulihkan keadaanmu. Saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan yang akan mengubahkan kehidupanmu. Firman Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ketika mereka ada dalam tanah pembuangan, Tuhan menjanjikan satu berkat yang luar biasa. Tuhan akan mengubahkan mereka. Firman Tuhan katakan dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-22. Sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Yahweh, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa. Kemana kamu pergi? Saudara perhatikan di ayat yang ke-24, aku akan mengambil kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, serta akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan ke atasmu air jernih sehingga kamu menjadi tahir. Aku akan menahirkan kamu dari segala kenajisan dan berhalamu. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Amin. Saudara lihat janji firman Tuhan. Saudara lihat bagaimana Tuhan berkata kepada Israel melalui Yehezkiel waktu itu. Firman Tuhan katakan kepada bangsa itu, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di antara bangsa-bangsa. Kemana kamu pergi? Dan firman Tuhan katakan, aku akan mengambil kamu dari tanah-tanah, dari bangsa-bangsa yang lain, dan aku akan mengembalikan tanah milik kepunyaanmu. Aku akan mengembalikan engkau. Aku akan mencurahkan hujan ke atasmu. Aku akan memberikan engkau air yang jernih untuk mentahirkan engkau. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru kepadamu. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau engkau mau diubahkan oleh Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Pegang janji Tuhan ini. Pegang, saudara. Karena Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaanmu. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan hatimu. Hati yang keras itu Tuhan lembutkan. Tuhan ganti dengan hati yang baru. Roh pemberontak itu Tuhan ganti dengan roh yang daripada Tuhan. Roh yang mau mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, bukan karena engkau, tapi karena aku yang mau bertindak memulihkan namaku atas engkau. Nama Yesus yang kudus itu, nama Tuhan yang hidup itu, yang sanggup memulihkan keadaan saya dan saudara. Saudara perhatikan apa yang firman Tuhan katakan melalui Yehezkiel. Ayat 31 katakan seperti ini, kamu akan teringat pada tingkah lakumu yang jahat. Kamu teringat dengan perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang menjijikkan.
Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, kamu akan teringat pada tingkah lakumu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa muak melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang menjijikkan. Saudara, apakah hatimu masih menuduh ketika engkau melakukan kesalahan di hadapan Tuhan? Apakah hatimu masih sedih ketika engkau menyakiti hati Tuhan? Tapi firman Tuhan katakan, biarpun demikian, aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Aku akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Aku akan menyembuhkan kelemahanmu. Aku akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan lakukan ini. Saudara, selama masih ada nafas hidup ini, selama masih ada waktu ini, saudara, firman Tuhan katakan, mari berbalik dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan berpikir, saudara, engkau berbuat dosa hari ini, ketika Tuhan datang, engkau tetap mendapat bagian dalam kerajaan surga itu. Ada orang yang berpikir keselamatan itu tetap selamanya. Saya mau katakan kepada Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, keselamatan memang tetap, tapi Anda belum tentu tetap selamat. Jadikan ini menjadi pertanyaan yang besar dalam diri kita. Keselamatan yang daripada Tuhan adalah tetap, tapi apakah Anda tetap selamat di dalam Tuhan? Apakah Anda tetap berada dalam dekapan kasih-Nya Tuhan? Apakah engkau masih berada dalam dekapan tangan-Nya Tuhan? Mungkin engkau sudah keluar dari jalan-Nya Tuhan. Mungkin engkau sudah keluar dari dekapan kasih-Nya Tuhan itu. Tapi saya katakan hari ini, selagi engkau punya kesempatan itu, Bapak Ibu, selagi jemaat Tuhan masih punya waktu pagi hari ini, mari sama-sama berbalik datang kepada Tuhan. Haleluya. Anda yang setia berjalan dalam jalannya Tuhan, saya mau katakan, tetaplah setia sampai engkau dapatkan mahkota kehidupan itu. Haleluya. Yang lemah hatinya Tuhan ganti, Tuhan kuatkan. Yang mengalami masalah sampai hari ini, Tuhan pulihkan engkau. Hanya itu, saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, pastikan engkau tetap dipegang oleh tangan Tuhan. Karena jemaat sendiri, saudara, jemaat sendiri, murid sendiri, dia berkata kepada Yesus, dia bertanya seperti ini, saudara, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Saudara, murid bertanya hal seperti itu kepada Yesus. Tuhan, berapa lama lagi engkau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Mungkin Anda sebagai jemaat Tuhan, Anda bertanya, Tuhan, berapa lama lagi aku hidup seperti ini? Aku sakit, tidak Tuhan sembuhkan. Aku punya masalah, Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, lebih baik aku pulang saja Tuhan. Panggillah aku Tuhan. Lebih baik aku mati. Mungkin pikiran ini muncul dalam hati kita. Kita melihat anak kita nggak ada yang berhasil, sementara anak orang lain semuanya berhasil, semuanya sukses. Kita datang kepada Tuhan, berapa lama lagi aku datang terus ke gereja, aku datang di ibadah mujizat, tapi tidak satupun mujizat aku alami. Tidak anakku dipulihkan, tidak ekonomi keluargaku Tuhan pulihkan. Berapa lama lagi aku hidup dalam kebimbangan ini Tuhan? Engkau mulai membimbang hidup dalam Tuhan. Engkau mulai ragu mengikut Tuhan. Saya berbangga hati, bahkan salut dengan Bapak Ibu yang mungkin sudah usia 50-60 tahun tetap setia mengikut Tuhan. Secara manusia mungkin tak lama lagi. Haleluya. Tapi yang muda-muda, saya mau katakan, perjalanan kita masih panjang. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang muda pun berangkat lebih dulu, ya kan? Tapi saudaraku, artinya perjalananmu bersama dengan Tuhan masih panjang. Masih banyak masalah-masalah yang harus engkau lalui. Masih banyak pertandingan-pertandingan iman yang harus Anda lalui, anak-anak muda. Gak gampang berjalan bersama dengan Tuhan.
Kalau Anda lihat hamba-hamba Tuhan berhasil saat ini, percayalah ada banyak tangga-tangga yang mereka lalui. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, marilah kepadaku. Haleluya. Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Engkau yang sudah diangkat menjadi anak, jadilah menjadi anak yang baik, supaya engkau menjadi ahli waris kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus meneguhkan panggilannya dalam setiap hati kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan hati Bapak Ibu di tempat ini. Selama bertanding dalam pertandingan iman, tetap andalkan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan imanmu kepada Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur buat hidup kami hari ini. Kami bersyukur buat keadaan kami hari ini. Kami bersyukur buat segala sesuatunya.